Jajan. Udah ya? Saya mulai ya. Satu besarannya enggak apa-apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat serta hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara yaitu pembinaan dan diseminasi budaya positif tentang disiplin, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apa itu nanti? Nah, kita bahas bersama-sama. Mungkin ini bahasanya kok susah dimengerti. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, pengikutnya, serta para sahabatnya sampai di yaumul akhir nanti. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita akan mulai ya materi tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira apa yang Bapak Ibu mengerti tentang pengertian disiplin? Kira-kira disiplin itu apa? Ada yang tahu? Melakukan Ya, coba Bu Alfika. yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oke, coba Bu Rifa, apa Bu Rifa? Mentaati peraturan yang ada di situ yang sudah ditetapkan oleh dengan kondisi keadaan. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini nggak usah aja, sudah kenal. Nah, menurut Anda disiplin itu apa? Lah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Alfika dengan Bu Rifa. Disiplin itu adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, pertanyaan sekarang Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dijawab oleh masing-masing Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Apakah Anda sudah disiplin? Semi sudah. Nah, pokoknya semangat Bapak Ibu ya. Disiplin itu banyak sekali macamnya. Dari apa? Disiplin waktu, kemudian disiplin tata tertib, kemudian disiplin masuk ke dalam kelas atau pelajarannya masing-masing, kemudian disiplin cara menggunakan seragam dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari pertanyaan Bapak Ibu guru, nah saya ambil dari Quran surat Ar-Rod ayat 11 dan saya cetak piring. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengubah disiplin positif, disiplin yang lain itu dimulai dari diri sendiri. Nah, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaumnya itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, dari Quran surat Ar-Rod ini itu menjadi suatu motivasi terhadap kita bagaimana kita menanamkan disiplin mulai dari diri sampai disiplin kepada anak-anak didik kita. Nah, ini saya ambil sebuah video motivasi bagaimana saya ambil dari dari masjid, sebuah masjid. Sudah pernah mendengar yang namanya Masjid Kapal Munzalan? Sudah pernah? Belum. Nah, masjid ini masjidnya sangat kecil sekali. Di dalam kompleks gang, dan gang-gangnya itu cuma ada, mohon maaf, agamanya non muslim, seperti itu. Nah,
Mereka berpikir bagaimana caranya agar masjid ini bisa dihadiri oleh banyak sekali jamaah, seperti itu. Nah, kemudian mereka berupaya untuk berinovasi. Mereka melakukan sebuah inovasi yang bagaimana agar masjid ini sampai dikenal oleh masyarakat sekitar bahkan luas. Bahkan masjid ini memiliki omset yang luar biasa, miliaran rupiah omsetnya. Luar biasa, masjid punya omset miliaran, dan itu untuk apa? Untuk kesejahteraan umatnya. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Kamu nih. Sebentar. Bluetoothnya nggak connect. Ada trouble. Loh, kok ramu ini meneh? Sudah nyambung. Mati. Ambil speaker keto, ini meneh. Berarti tinggal muni meneh. Speaker cilik nang ruang. Bentar ya Bapak Ibu, ada trouble. Nang ruang kepala sekolah ya. Tadi bisa ya? Kadang connect, kadang enggak. Ini aja, coba kalau di luar bisa enggak. Kecil mana? Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Kecil. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar. Di sini mereka berkumpul, belajar merendahkan ego, untuk belajar dari awal. Tua, muda, yang berilmu, bahkan mereka yang baru kembali dari petualangan. Perlahan pasti satu persatu bukan gengsi, tapi mencoba keadaan masjid yang baru. Ujian yang kami hadapi karena ini dan inspirasi. Sungguh mereka bermotivasi untuk melakukan amanah sampai dapat tujuan. Kami berdiri berkarenakan hebat. Kami berdiri berkarenakan Tuhan. Semua ini adalah karunia dari Allah yang mungkin baru saya. Semua ini memiliki
yang kedua, sifatnya bersifat dan masyarakat. Melalui orang lain, tempat yang tepat. Tempat yang mencerminkan proses yang diciptakan seluruh manusia. Jawaban kenapa kami ada di sini? Karena kami punya satu visi, ingin bertobat dan memperbaiki diri. Bergerak, menggerakkan, dan bertumbuh bersama. Dan kami baru mulai. Nah, ini adalah sedikit cerita tentang Masjid Kapal Munjalan yang awalnya itu masjidnya itu sepi, ya sepi, tidak ada yang jamaah yang banyak. Kemudian oleh guru TPA di sana, dia berasal dari Indonesia, ya daerah Pontianak. Kemudian dia mencoba peruntungan ke Malaysia, gagal, akhirnya dia kembali. Kemudian dia menggagas masjid yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Akhirnya masjid ini membuat inovasi-inovasi yang luar biasa. Bahkan masjid ini punya 11 armada mobil, 2 diantaranya Alphard. Untuk apa? Untuk menjemput jamaahnya. Jamaah yang jauh-jauh, karena di komplek itu kan non-muslim semua, dia dijemput. Istilahnya apa? Jemput bola. Jamaahnya itu jemput bola, pakai mobil-mobil yang tersedia di situ. Jemput, akhirnya infaknya dapat banyak. Selain itu mereka juga melakukan inovasi-inovasi. Dari infak-infak yang luar biasa itu banyaknya, dia mencoba peruntungan di mana? Dia mencoba membuka store bisnis. Ada tadi ekspor kopra, kemudian buka Munjalan Mart, membuka Pertamini, dan lain-lainnya. Sehingga kasnya itu sampai sekarang itu omsetnya miliaran. Nah itu untuk apa miliaran itu? Untuk kemaslahatan umat. Jadi ada umatnya yang terlilit utang, dibayari oleh Masjid Munjalan. Kemudian ada jamaahnya yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, dibayar oleh masjid ini. Luar biasa. Inilah salah satu motivasi di mana kita SMP Muhammadiyah 10 Surakarta itu sebenarnya bisa mampu, asalkan ada kerjasama dari semua lini, baik guru, tenaga pendidikan, dan lain-lain. Kalau kita bersama-sama, insya Allah yang dari kesukaran yang kita dapatkan berkali-kali, kalau kita bersama, insya Allah kesukaran itu menjadi kekuatan kita untuk maju ke depannya. Bismillah, semoga kita bisa. Oke, lanjut Bapak Ibu, tadi sedikit motivasi dari Masjid Kapal Munjalan. Nah, sekarang lanjut lagi materinya. Nah, tadi saya ambil dari Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nah, sekarang saya ambil semboyan yang dicetuskan oleh Raden Mas Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa ing ngangsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani. Kalau melansir dari situs Kemendikbud, ing ngangsa sung tulodo itu artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi. Kemudian dan arti tutpuri handayani adalah di belakang memberi dorongan. Sehingga arti semboyan Ki Hajar Dewantara ini ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutpuri handayani adalah apabila kita di depan itu harus memberi teladan, kemudian apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang itu memberikan dorongan. Artinya apa? Kalau diamanai menjadi seorang pemimpin, jadilah memberikan teladan bagi anak buahnya. Kemudian apabila terdapat di tengah, artinya apa? Distruktural, misalnya wakasek, jadilah ilhamnya atau inspirasi. Kemudian kalau menjadi anak buah, misalnya jadi guru, tenaga pendidikan, dan lain-lain, dia yang memberikan dorongan. Jadi sekolah itu tidak bisa hanya yang hidup itu satu orang saja. Semuanya harus saling bantu-membantu.
tidak kepala sekolahnya saja, tidak wakaseknya saja, tetapi juga harus ada dukungan dari atau dorongan dari guru-guru yang lain, tenaga kependidikan dan yang lainnya. Nah, jadi seorang guru itu menjadi contoh bagi murid-muridnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Nah, posisi kontrol seorang guru terhadap murid atau siswanya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah, ya, tanpa memikir dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan matanya melotot. Wah, nah biasanya seperti itu. Nah, dampak posisi kontrol ini sebagai penghukum ini, ya, murid itu dapat apa? Menjadi pendendam pertama. Kemudian yang kedua, menjadi pemberontak. Dan yang ketiga, menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya apa? Murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Ini posisi kontrol yang pertama. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut. Nah, lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Rasa bersalah bahkan rendah diri. Nah, posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi yang penghukum tadi, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu adalah sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan dapat negatif. Positifnya dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Nah, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal yang lain dapat timbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, ini ada pemantau dan mengawasi ya, nanti tidak terlalu panjang. Nah, ini juga ada manajer. Nah, kalau posisi guru menjadi manajer itu melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan yang lain-lain. Nah, lanjut saja. Nah ini ada beberapa motivasi ya dari misalnya penghukum. Nah, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat rasa bersalah itu contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa titik-titik. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian untuk pemantau contohnya adalah menghitung dan mengukur. Kemudian kalau untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya guru berkata seperti apa? Kalau penghukum contohnya itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah contoh sebagai penghukum. Nah, kemudian ini contoh guru berkata kalau posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, bla 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 bla. Kemudian kalau sebagai
kontrolnya sebagai teman. Contohnya, guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu bla 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 bla. Kalau pemantau, nah, apa peranturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan lain-lain. Nah, sekarang kira-kira yang sering kita lakukan kepada murid ketika murid itu melakukan kesalahan itu sebagai posisi kontrol yang mana seringnya, Bapak Ibu? Hah? Sebagai teman. Yang benar, Bu. Ya, kira-kira. Nah. Ya, betul ya. Tidak semua murid itu perlakuannya sama, beda-beda karena karakter murid itu berbeda-beda. Jadi posisi kontrol kita selama ini tergantung dari masalah dari muridnya itu. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut, ya. Nah, disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa meneh iki ya? Segitiga restitusi itu apa toh? Nah, segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti ini misalnya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan segitiga restitusi? Pertama, ketika ada masalah atau murid yang bermasalah, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Contohnya, dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi dulu kebutuhannya apa. Nah, contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah validasi kebutuhan, berarti lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kemudian contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan lain-lain. Kira-kira berhasil nggak Bapak Ibu? Ya, belum tentu kan? Ya, memang seperti itu. Jadi, memulai sesuatu hal yang berbeda itu agak susah. Tetapi kalau tidak kita mulai, kapan lagi seperti itu? Nah, contoh langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ya, contohnya adalah guru berkata, nah, kenapa atau kita harus menstabilkan identitas? Karena untuk membuat anak yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya ada anak yang terlambat, kita langsung, wah, kenapa kamu terlambat? Bla 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 bla. Pasti kan banyak alasan. Alasannya tentu tiap anak kalau terlambat berbeda. Kemudian ada anak yang tidak memakai seragam, misalnya sepatunya tidak warrior. Nah, ada yang alasannya kecemplung peceren, ada yang alasannya basah, ada yang alasannya rusak dan lain-lain. Nah, tidak semuanya anak itu salahnya itu disengaja. Pasti ada anak-anak tertentu yang dia tidak menertib tidak taat tertib, misalnya sepatunya nggak pakai warrior. Berarti ada alasan, misalnya ada yang sepatunya rusak atau sepatunya ketelisur dan lain-lain. Jadi tidak anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya. Jadi anak yang merasa gagal karena tidak taat tata tertib tersebut itu menjadi kembali positif. Nah, contoh langkahnya gimana? Contoh guru berkata ada beberapa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kemudian ada lagi, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi untuk menstabilkan identitas itu memakai kata-kata yang positif. Lanjut. Nah, sekarang validasi kebutuhan. Nah,
Pentingnya apa untuk validasi kebutuhan ini? Yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak melakukan kesalahan atau keonaran itu pasti ada tujuannya. Salah satunya misalnya dia caper, cari perhatian. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang berasal dari misalnya broken home. Ya, broken home, tidak mendapat kasih sayang yang sepertinya. Nah, ketika di sekolahan, ini kesempatan dia untuk apa? Yaitu tadi mencari perhatian, mencari kasih sayang dari gurunya dan lain-lain. Jadi ada tujuannya sebenarnya. Nah, caranya gimana untuk validasi kebutuhan? Yang pertama, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, dan lain-lain. Nah, jadi harus lemah lembut ya. Ini adalah guru yang bijaksana ya. Semoga bisa kita lakukan semuanya. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tujuannya untuk apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalnya apa? Misalnya kita melakukan sebelum pelajaran kita mulai di awal-awal tahun ajaran baru, biasanya kita membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Nanti misalnya contohnya di pelajaran IPA, pertama kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian boleh makan ketika istirahat. Kemudian apalagi ketika ada pelajaran IPA tidak boleh saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, nah kita bisa menanyakan keyakinannya. Nah, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu, kamu sudah melanggar kesepakatan yang mana? Nah, seperti itu bisa. Kemudian apa kamu ingin jadi anak seperti apa? Bisa. Ini untuk menanyakan keyakinan. Aku ingin jadi anak seperti apa? Nah, kalau jadi Power Rangers gimana? Atau Satria Baja Hitam gimana? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi memang di dalam kurikulum sekarang itu kita itu tidak boleh yang namanya menghardik anak atau menghukum anak dengan kekerasan dan lain-lain. Jadi guru itu dituntut untuk menjadi guru yang lemah lembut dan ideal. Luar biasa. Semoga kita bisa melakukan Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya intervensi selama 30 detik. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula, yaitu dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi dibiarkan saja 30 detik. Biar merenung dulu, seperti itu. Nah, tapi tidak semua anak akan berhasil, tergantung anaknya yang berbuat masalah ya. Jadi memang karakter anak itu berbeda-beda, jadi tidak semua anak itu akan berhasil seperti itu. Nah, contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, yang intervensi tadi, apa yang kamu lakukan saat ini? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Dan lain-lain. Nah, dari budaya positif yang tadi, disiplin, posisi kontrol, kemudian yang lain-lain, itu memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Jadi kita mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran yang interaktif. Tujuan utamanya apa? Ketika di dalam kelas itu anak itu suka dengan model pembelajaran kita, atau suka dengan cara kita melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, insya Allah nanti akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kondusif, dan menginspirasi pada semua siswa. Jadi
ketika pembelajarannya menyenangkan, siswa mengikuti dengan baik, siswa jadi semangat untuk mengikuti pembelajaran kita, insya Allah nanti masalah-masalah yang tentang disiplin dan yang lain-lain itu akan sendirinya akan berkurang seperti itu. Nah itu saja Bapak Ibu, terima kasih waktunya sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti diseminasi budaya positif tentang disiplin, posisi kontrol, dan yang lain tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tidak mau menggurui, tetapi kita saling bersama-sama untuk belajar dan sharing bersama-sama sehingga semua bisa menciptakan budaya positif di lingkungan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berawal dari masjid ini. Kecil, di dalam gang, di tengah pemukiman non-muslim. Berawal dari pergerakan anak muda yang selalu bermimpi besar, dimulai dari hal yang paling dasar.
free. You told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved
just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. I remember way back when you and I would just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me, just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you
Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. I remember way back when you and I would just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Look at us now, sitting in a room, thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. I remember way back when you and I would just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me, oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me.
you see? Feeling so defeat. Baby, stop calling me. Just let it be. Can't you see? Everything was just a dream. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you love me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. Let's talk about us. Let's talk about trust. Let's talk about you and me. Baby, you and me. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love. There was nothing above. I remember I felt it. Thought this would never end. I felt like giving up. My mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me you loved me. You gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us.